memang di era sekarang ini, apalagi di kala pandemi, itu kita lihat bahwa memang, semua social distancing ya, otomatis penjualan offline itu pasti terpengaruh banget. Nah, tapi di sini mau kita penjualan offline pun atau kita penjualan online pun biasanya digital marketing tetap dipakai. Jadi di sini, peningkatan penggunaan, digital digital, gadget ataupun mobile phone atau smartphone itu, membuat kita, bisa memanfaatkan digital marketing secara lebih jauh, terutama ketika kita bisa melakukan advertising atau digital marketing melalui sosial media, kemudian melalui channel seperti YouTube. Nah, itu sesuatu yang bisa kita gunakan banget. Jadi kita bisa bermain konten di sana, kayak gitu. Jadi paling gampangnya adalah kita bermain konten dan kita membuat orang-orang semakin aware sama brand kita atau apa yang kita punya, dan kemudian dari challenge yang ada tersebut karena banyak orang yang pakai, kita bisa lebih memperkenalkan produk kita. Kayak gitu sih. Mas Tapi kita Andreas, harus benar-benar melihat kesesuaian. Ya. Oke, Mas Andreas, permainan dari kontennya seperti apa sih? Karena kan memang kan menjamurnya digital bisnis ini atau marketing digital ini kan memang cukup bisa membuat konsumen ini agak kebingungan karena mungkin banyak mungkin ada ads pop up di mana-mana gitu ya. Nah, ini permainan kontennya seperti apa sih yang biasanya untuk bisa menggather buyer gitu, melihat dari pola dan tren konsumsi nih yang ada di masyarakat? Jadi kalau dari kita sendiri, yang pertama kita harus tahu unique value proposition dari produk kita itu apa. Jadi kita nggak bisa sembarangan aja nih ngebikin konten, yang penting konten ini mendeskripsikan produk kita serta-merta. Tapi kita harus benar-benar ngebuat atau ngedevelop konten tersebut itu sesuai dengan unique value proposition dari produk yang kita punya. Sehingga kita memasarkannya secara digital, memang banyak brand di luar sana, tapi brand kita punya uniqueness-nya sendiri. Sehingga itu menjadi lebih mudah untuk kita memperkenalkan brand kita ke masyarakat, dan masyarakat sendiri bisa langsung tahu nih, dia langsung notice nih, oh ini produk dari brand kemarin gitu. Dan ketika mereka melihatnya secara terus-menerus, mereka akan bisa memiliki buying decision lebih kuat terhadap brand kita, gitu. Oke, nah biasanya yang gampang banget untuk menggather buyer atau artinya adalah yang bisa bikin nempel dan akhirnya juga membuat para buyer ngeklik terus kemudian mesen, itu biasanya yang seperti apa sih yang memang cukup catchy gitu? Artinya adalah yang mudah langsung Ya. diserap oleh para pengguna sosial media nih, Mas Andreas? Kalau misalkan kita advertising sosial media gitu ya, yang paling gampang adalah kayak misalkan nih, kita bermain di Instagram. Instagram tuh kan ada swipe up ya. Sesimpel kita tuh bermain dari sisi swipe up. Misalkan nih, jangan cuma swipe up, jangan cuma buy now, shop now, tapi bisa juga kalian dengan swipe up-nya itu dibuat kalau kalian bikin video, kayak dibuat muter-muter di bawahnya. Jadi kayak bermain dengan motion grafik seperti itu pun aja pasti bisa ngebuat orang nge-trigger, wah ini kayaknya iklannya menarik nih. Nah, kemudian coba bermain di kala pandemi seperti ini kan orang pasti mencari produk yang paling bagus tapi juga dengan harga yang murah. Nah, kita bisa bermain dengan diskon di sana. Jadi kalau kalian punya produk dan kemudian produk tersebut punya potongan harga, jangan lupa di-compare nih. Jadi harga kemarin berapa dan ini diskon spesial berapa. Karena price sensitive tuh sangat matters di sini ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita bermain di situ, terus kemudian kita tambahin dengan unique value proposition kita tadi. Jadi kalau kita bermain dengan kontennya, misalkan kayak kita mau jualan, contoh misalkan di Shopback gitu. Nah, kita tuh kan kalau belanja apapun pasti lebih murah lewat Shopback. Walaupun di e-commerce yang lain ada promo, tapi lewat Shopback lebih murah. Nah, kita harus meng-highlight sih untung lewat Shopback ya gitu. Jadi apapun jadi lebih murah. Nah, itu kita highlight secara unique value proposition-nya, dan promo yang kita punya apa, misalkan cashback-nya 10%. Nah, itu sesuatu yang bisa kita highlight dari konten kita, kemudian kita mainin dari sisi grafik atau dari sisi video yang kita buat untuk ads-nya. Seperti itu.